Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari grup F ingin mempresentasikan hasil resume kami mengenai this lecture dengan judul materi Op-Amp for Active Filters by Dr. M. Ramkumar Prabhu, Professor and Head, Perry Institute of Technology, Chennai, India. Perkenalkan anggota grup F, yaitu yang pertama ada Naila Faradisal Kaunaini dengan NIM akhir 031, Putri Azhara Ayuntias dengan NIM akhir 035, dan Monaga Amelia 050. Apa sih op-amp itu? Secara umum, op-amp merupakan suatu rangkaian penguat yang mempunyai dua terminal masukan dan satu terminal keluaran. Op-amp ini adalah komponen elektronik aktif yang biasa terdapat di pasaran yang dikemas berupa sebuah komponen rangkaian elektronik terpadu atau integrated circuit. Dari gambar di samping dapat disimpulkan bahwa op-amp dilambangkan dengan simbol yang berbentuk segitiga sama kaki, di mana pada bagian alas segitiga, yakni bagian kanan dan kirinya, terdapat sinyal input, yakni dua garis sinyal input inverting dan non-inverting. Pada bagian kaki juga terdapat cadu daya positif dan juga negatif, sedangkan untuk output terdapat pada kunci segitiga letaknya, yakni pada sisi bagian kanan. The ideal op-amp. Yang pertama ada infinite voltage gain, yaitu perbedaan tegangan pada dua input diperbesar tanpa batas, misalnya sekitar 200.000. Berarti perbedaan antara terminal positif dan terminal negatif diperkuat sebesar 200.000. Kemudian ada infinite input impedance, yaitu tidak ada arus yang mengalir ke input sekitar 10⁻12 ohm untuk op-amp input FET. Yang ketiga ada infinitely fast atau infinite bandwidth, terbatas pada beberapa rentang MHz, laju perubahan tegangan terbatas pada 0,5 sampai 20 volt per second. Op-amp without feedback. Rumus internal op-amp adalah Vout sama dengan gain dikali dalam kurung V plus dikurang V min. Jadi jika V plus lebih besar dari V min, output menjadi positif. Sedangkan jika V min lebih besar dari V plus, output menjadi negatif. Infinite gain in negative feedback. Infinite gain tidak akan berfungsi kecuali ketika pada self-regulate negative feedback. Negative feedback terlihat buruk, sedangkan yang positif baik. Tetapi pada hal elektronik, positive feedback berarti pelarian atau osilasi, dan negative feedback mengarah pada stabilitas. Bisa dibayangkan ketika mengaitkan output ke terminal pembalik, jika outputnya lebih kecil dari Vin, hasilnya positif. Sedangkan jika output lebih besar dari Vin, maka hasilnya negatif. Hasilnya adalah output dengan cepat memaksa dirinya persis menjadi Vin. Even under load. Saat kita memuat output seperti yang digambarkan, menaruh output ke ground, op-amp akan melakukan segala yang bisa dilakukan untuk menggerakkan output hingga inverting inputnya mencapai Vin. Negative feedback menjadikan op-amp self-correcting. Dalam hal ini, op-amp mendorong arus melalui load sampai output sama dengan Vin. Jadi di sini merupakan buffer, yaitu dapat menerapkan Vin ke beban tanpa membebani sumber Vin dengan arus apapun. Positive feedback pathology. Dalam konfigurasi ini, jika input positif bahkan sedikit lebih tinggi dari Vin, output menjadi positif, membuat positif terminal bahkan lebih positif daripada Vin. Keadaan ini bisa dikatakan tidak baik. Op-amp Golden Rules. Ketika sebuah op-amp dikonfigurasi dalam pengaturan negative feedback, akan mematuhi dua aturan berikut. 1. Input ke op-amp draw atau source current. Apakah benar negative feedback atau tidak? Yang kedua, output op-amp akan melakukan apa saja dalam batasannya untuk membuat perbedaan tegangan antara dua input nol. Inverting amplifier example. Terminal pada virtual ground. Jadi arus yang melalui R1 yaitu IF sama dengan Vin per R1. Arus tidak mengalir ke op-amp, jadi
Arus yang melalui R1 harus melalui R2. Voltage drop across R2 jika IF R2 sama dengan Vin kali R2 per R1. Vout sama dengan min Vin dikali R2 per R1. Vin diperkuat dengan faktor R2 per R1. Tanda negatif dalam hal ini yaitu inverting amplifier. Arus ditarik ke op-amp output terminal. Non-inverting amplifier. Negatif terminal pada Vin. Arus yang melalui R1 adalah IF sama dengan Vin per R1 ke kiri ke ground. Kemudian arus ini tidak berasal dari input op-amp. Jadi datang melalui R2. Voltage drop across R2 yaitu IF R2 sama dengan Vin kali R2 per R1. Sehingga output lebih tinggi dari negatif input terminal oleh Vin dikali R2 per R1. Vout sama dengan Vin plus Vin dikali R2 per R1 sama dengan Vin dikali 1 plus R2 per R1. Jadi gain-nya adalah 1 plus R2 per R1 dan merupakan positif. Dan contoh ini arus bersumber dari output op-amp. Selanjutnya yaitu summing amplifier, sama seperti inverting amplifier tetapi dengan dua input voltage. Inverting input masih diadakan di virtual ground. I1 dan I2 ditambahkan bersama untuk dijalankan melalui RF. Jadi inverted Vout sama dengan RF dalam kurung V1 per R1 ditambah V2 per R2. Jika R2 sama dengan R1, didapatkan jumlah yang sebanding dengan V1 ditambah V2. Differencing amplifier. Input non-inverting adalah simple voltage divider. V0 sama dengan V ditambah R2 per R1 ditambah R2. Jadi jika V0 per R1, maka Vout sama dengan V0 IF R2 sama dengan V ditambah 1 ditambah R2 per R1 dikalikan R2 per R1 ditambah R2 dikali V dikalikan R2 per R1. Jadi Vout sama dengan R2 per R1 kalikan V. Oleh karena itu, voltage dibedakan menjadi V plus dan V min. Diferensiator high pass. Untuk kapasitor, Q sama dengan C dikalikan V. I CAP sama dengan dQ per dt sama dengan C kali dV per dt. Vout sama dengan I CAP kalikan R sama dengan R kali C kali dV per dt. Jadi diferensiator atau high pass filter yaitu jika sinyal V0 sin omega T, maka Vout sama dengan V0 R kali C omega cos omega T. Omega dependence berarti frekuensi yang lebih tinggi diperkuat lebih banyak. Lalu low pass filter integrator. Jika Vin per R, maka C dikalikan dV per dt sama dengan Vin per R. Dan karena sisi kiri kapasitor berada pada virtual ground, dVout sama dengan dVout per dt sama dengan V input per R dikalikan C. Jadi V output sama dengan min 1 per RC integral V input dt. Dan oleh karena itu, kami memiliki integrator low pass. Selanjutnya yaitu active filter. Rangkaian active filter adalah rangkaian yang dapat melewatkan sinyal-sinyal dengan frekuensi tertentu dan menolak sinyal-sinyal dengan frekuensi lainnya. Selain namanya, active filter berisi komponen aktif seperti operational amplifier, transistor, atau VET dalam sirkuit desain. Active filters menarik kekuatan dan external power source
dan menggunakannya untuk meningkatkan atau memperkuat sinyal output. Pada umumnya, active filter digunakan dalam komunikasi dan klasifikasi dari filter ada 3, yaitu analog atau digital, yang kedua pasif atau aktif, yang ketiga audio dan radio frekuensi. Kelebihan filter aktif. Yang pertama yaitu penguatan dan frekuensi dalam filter aktif lebih mudah diatur. Yang kedua yaitu biaya yang digunakan lebih murah karena tidak menggunakan komponen induktor yang harganya relatif mahal. Yang ketiga, tidak ada masalah loading. Filter aktif tidak akan membebani rangkaian tersebut karena komponen op-amp menyediakan impedansi input yang tinggi dan impedansi output yang rendah. Low pass filter dalam filter aktif. Order 1 yaitu LPF order 1 adalah filter yang memiliki pita transisi sebesar minus 6 dB per oktav atau minus 20 dB per dekad. Rangkaian ini terdiri dari sepasang resistor dan kapasitor atau biasa yang disebut dengan rangkaian RC. Order 2, low pass filter order 2 adalah filter yang memiliki pita transisi 2 kali lipat lebih besar dibandingkan LPF order 1, yaitu minus 12 dB per oktav atau minus 40 dB per dekade, dan tersusun dari 2 komponen resistor dan kapasitor. Berarti dari rangkaian 2 rangkaian RC. Lalu untuk high pass filter pada filter aktif, high pass filter order pertama juga merupakan filter yang memiliki pita transisi sebesar minus 6 dB per oktav atau minus 20 dB per dekade, serta tersusun dari sepasang komponen resistor dan kapasitor. Hanya saja posisi dari komponen resistor dengan kapasitor ditukar tempatnya dari low pass filter. Untuk high filter order 2 merupakan filter yang memiliki pita transisi sebesar minus 12 dB per oktav atau minus 40 dB per dekad. Rangkaian ini disusun dari 2 pasang komponen resistor dan kapasitor yang tempatnya ditukar dari low pass filter. Bagaimana menggunakan op-amp sebagai active filter? Apa sih filter itu? Filter adalah sirkuit selektif frekuensi, yang mana rangkaian itu dapat melewatkan pita frekuensi tertentu atau memblokir pita frekuensi tertentu. Berikut ini jenis-jenis filter proses, yaitu ada signal original, ada noise during transmission, ada noisy signal, dan original signal reconstructed. Selanjutnya kita masuk ke passive filter components. Jikalau active filter tadi terdiri dari komponen-komponen aktif, passive filter terdiri dari komponen yang pasif, yaitu resistor, kapasitor, dan induktor. Kerugian passive filter, rangkaian ini tidak memberikan penguatan apapun, selalu kehilangan sinyal meskipun pada passband, dan tidak ada perubahan Vout langsung ketika passband beralih ke stopband. Dan untuk keuntungannya tidak membutuhkan catur daya tambahan, dapat digunakan untuk tegangan arus dan daya yang besar, dan frekuensi tidak terbatas. Passive RC low pass filter, kemudian untuk gambar rangkaiannya, tegangan keluaran didapatkan setelah melewati kapasitor, merupakan rangkaian dasar integrator. Jika F naik, XC turun, V output juga turun. Kemudian yang terakhir ada kinerja kapasitor seperti rangkaian terbuka. Kemudian untuk passive RC high pass filter, ini ada gambar rangkaiannya. Tegangan keluaran didapatkan setelah melewati resistor, merupakan rangkaian dasar diferensiator. Jika F naik, XC turun, output juga turun, kinerja kapasitor rangkaian terbuka. Pada low pass active filter, Vin dipasang melalui resistor. Kemudian untuk high pass active filter, Vin dipasang melalui kapasitor. Ada 5 tipe dari active filter. Yang pertama ada low pass filter, high pass filter, band pass filter, band stop filter, dan all stop filter. Kemudian ini ada gambar untuk low pass filter, dan ini untuk high pass filternya.
Kemudian ini ada gambar wideband pass filter, yaitu melewatkan frekuensi di antara FL dan FH. Kemudian yang ini adalah wideband reject filter, yaitu memblokir frekuensi di antara FL dan FH. All pass filter, ketika sinyal ditransmisikan melebihi garis transmisi, maka sinyal akan berubah fase seperti halnya telepon. Untuk mengimbangi perubahan fase tersebut, peran all pass filter diperlukan. Maka dari itu, all pass filter juga biasanya disebut sebagai phase corrector. Sekian pemaparan dari kelompok F mengenai kuliah tamu yang membahas tentang op-amp active filter. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.